Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Effendi. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022 dengan NIM 2021 0530 379. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis saya sendiri terhadap materi teori semiotika, teori naratif, dan Frankfurt School dan Cultural Studies. Materi pertama yang akan saya bahas adalah Frankfurt School. Frankfurt School sendiri adalah sebuah wadah aspirasi para tokoh dari teori kritis. Frankfurt School merupakan aliran atau mazhab yang secara sederhana sering dipahami sebagai aliran kritis. Teori kritis atau Frankfurt School of Thought awalnya dikenal sebagai The Enlightenment Project yang berakar dari perspektif Marxisme. Namun, teori ini bukan Marxisme, karena teori ini justru mengkritik Marxisme sendiri. Karena berakar dari Marxisme, teori kritis juga dikenal sebagai Open Marxism atau Marxism Humanism. Mazhab Frankfurt ialah sebuah nama yang diberikan kepada kelompok filsuf yang memiliki afiliasi dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman, dan pemikir-pemikir lainnya yang dipengaruhi oleh mereka. Tahun yang dianggap sebagai tahun kemulaian mazhab Frankfurt ini adalah tahun 1930 ketika Max Horkheimer diangkat sebagai direktur lembaga riset sosial tersebut. Beberapa filsuf terkenal yang dianggap sebagai anggota mazhab Frankfurt ini antara lain Theodor Adorno, Walter Benjamin, dan Jürgen Habermas. Sejarah Frankfurt School. Awalnya mazhab ini mengumpulkan beberapa pembangkang Marxis, yaitu para kritikus keras kapitalis yang percaya bahwa penganut Marxis telah membelot. Mereka kemudian mengambil beberapa pemikiran Marxis yang dapat diaplikasikan di kehidupan modern pada saat itu dan menjamin pemikiran dari mazhab-mazhab lainnya yang dianggap dapat mengisi kekurangan pemikiran Marxis. Lalu untuk teori kritis. Teori kritis mulai populer pada era 1920 sampai 1930-an. Namun, teori kritis ini dianggap mulai berpengaruh terhadap studi hubungan internasional sejak pertengahan tahun 1980-an. Teori kritis mendapat banyak pengaruh dari pendekatan-pendekatan secara sosial. Misalnya, menggunakan ilmu sosiologi yang pertama kali diperkenalkan oleh Frankfurt School. Teori ini dinamakan teori kritis karena teori ini memang mengkritisi apa yang sesungguhnya benar, sekaligus memberikan landasan filosofis terhadap hubungan internasional dan teori-teori yang mendukungnya. Perlu untuk diketahui, Frankfurt School lebih mengacu pada kelompok filsuf Jerman, sosiologi dan ekonomi Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Jürgen Habermas. Akademisi Frankfurt kontemporer yang paling terkenal adalah Jürgen Habermas yang teorinya meneruskan penilaian terhadap alasan dan meminta untuk mengembalikan ide-ide rasional dari periode pencerahan atau modern. Lalu kita lanjut dengan British Cultural Studies. Pertama-tama, kita harus memahami terlebih dahulu apakah Cultural Studies itu. Di dalam tradisi teori sosial kritis, ada banyak model kajian budaya. Baik teori sosial kontemporer maupun klasik telah membahas hubungan antara budaya dan masyarakat, melakukan analisis budaya, dan dengan demikian telah mendirikan suatu bentuk kajian budaya. Dari perspektif ini, ada model-model neo-Marxian pada kajian budaya mulai dari mazhab Frankfurt hingga paradigma Althusserian. Ada neo-Weberian, neo-Durkheimian, poststrukturalis, feminis, dan pendekatan-pendekatan lain yang menerapkan teori sosial tertentu dalam penelitian budaya. Stuart Hall menegaskan keunikan karakteristik dari Cultural Studies tersebut. Ia mengatakan bahwa Cultural Studies merupakan bidang kajian yang memiliki beragam wacana atau diskursus. Di saat yang bersamaan, Cultural Studies muncul dengan berakarkan dari berbagai sejarah yang berbeda. Hal ini karena paradigma Cultural Studies terbentuk dari berbagai macam karya intelektual yang berbeda. Dengan demikian, Stuart Hall mengakui Cultural Studies merupakan seperangkat formasi yang tidak stabil yang memiliki banyak sekali lintasan. Setiap orang memiliki lintasannya sendiri dalam melakukan kajian. Lalu untuk asumsi dasarnya, Marxisme membentuk Cultural Studies melalui dua asumsi. Yang pertama, untuk memahami makna dari teks atau praktik kultural, kita harus menganalisisnya dalam kondisi historis dan sosial dari produksi dan konsumsi teks atau praktik kultural tersebut. Asumsi kedua yang diambil dari Marxisme adalah pengidentifikasian bahwa masyarakat industri kapitalis adalah masyarakat yang dibagi secara tidak seimbang menurut etnik, gender, dan garis keturunan serta kelas.
Cultural Studies berpendapat bahwa budaya merupakan salah satu situs utama tempat pembagian-pembagian tersebut terbangun dan saling berkontestasi. Budaya merupakan arena di mana terjadi pertarungan terus-menerus atas makna, yang mana kelompok subordinat berusaha untuk menolak pengenaan makna yang mengandung kepentingan dari kelompok dominan. Lalu, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang teori semiotika. Pengertian semiotika secara umum merupakan suatu kajian ilmu tentang mengkaji data atau mengkaji tanda. Dalam kajian semiotika menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem aturan-aturan dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Kajian semiotika berada pada dua paradigma, yakni paradigma konstruktif dan paradigma kritis. Van Zoos mengartikan semiotik sebagai ilmu tanda atau sign dan segala berhubungan dengannya. Cara berfungsinya berhubungannya dengan kata lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya. Pateda mengungkapkan sekurang-kurangnya terdapat 9 macam semiotik, yaitu A. Semiotik analitik, yaitu semiotik yang menganalisis sistem tanda. Peirce menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan penganalisis yang menjadi ide, objek, dan makna. Lalu B. Semiotik deskriptif, yakni semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Misalnya, langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun. Dari dahulu hingga sekarang tetap saja seperti itu. Lalu C. Semiotik faunal atau zoosemiotik, semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antar sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Misalnya seekor ayam betina yang berkotek-kotek menandakan ayam itu telah bertelur atau ada sesuatu yang ia takuti. Lalu D. Semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Telah diketahui bahwa masyarakat 18 sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya tertentu yang telah turun-temurun dipertahankan dan dihormati. Lalu ada E. Semiotik naratif, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan atau folklore. Telah diketahui bahwa mitos dan cerita lisan diantaranya memiliki nilai kultural tinggi. Lalu F. Semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. G. Semiotik normatif, semiotik normatif yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Lalu H. Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Lalu I. Semiotik struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang teori naratif oleh Walter Fisher. Pengertian teori paradigma naratif adalah mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seseorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Paradigma naratif mengonsepkan bahwa manusia adalah pencerita dan manusia mengalami kehidupan dalam suatu bentuk narasi. Untuk tokoh penemu teori paradigma naratif adalah Walter Fisher, merupakan seorang penemu dari teori paradigma naratif. Kontribusinya terbesarnya adalah dalam dunia komunikasi adalah perumusan tentang pendekatan narasi, retorika, dan teori komunikasi. Lalu, asumsi teori paradigma naratif. Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Keputusan mengenai harga diri dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, budaya, biografi, dan karakter. Rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi, kebenaran, dan dari sebuah cerita. Kita mengalami sebuah dunia yang berisi cerita, dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Baik, sekian penjelasan mengenai 3 materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.